Setiap orang sering merasa tidak apa-apa menghabiskan waktu sebentar untuk sesuatu yang terlihat ringan. 10 menit seolah tidak berarti, hanya remah waktu yang bisa hilang tanpa terasa. Tapi yang sering luput disadari, kebiasaan kecil itu tidak berdiri sendiri. Ia terus menumpuk, menjadi pola, lalu menggerogoti hidup perlahan. Ada orang yang hidupnya hancur bukan karena satu keputusan besar, melainkan karena 10 menit yang terbuang setiap hari. 10 menit yang terlihat sederhana, ternyata mampu membentuk mental yang rapuh, tubuh yang malas, dan pikiran yang kacau. Kamu mungkin juga pernah berkata, "Cuma sebentar kok." Namun kalimat itu sering menjadi awal dari spiral panjang yang menyeretmu lebih dalam. Hingga suatu hari, tanpa sadar, kamu kehilangan arah, kehilangan daya, dan terjebak dalam hidup yang tidak lagi kamu kenali. Di video kali ini kita bakal bahas 7 hal yang sering kamu buang dalam waktu 10 menit yang bikin hidupmu berantakan. Kamu membuka ponsel hanya untuk mengecek notifikasi. Awalnya niatnya sederhana, lihat kabar sebentar, lalu lanjut beraktivitas. Tapi jempolmu terus bergerak, layar terus berganti, dan waktu 10 menit itu lenyap tanpa terasa. Yang lebih berbahaya dari hilangnya waktu adalah rusaknya fokus. Pikiranmu sudah dipenuhi gambar, video, dan cerita orang lain sebelum kamu sempat menata harimu sendiri. Konsentrasi yang seharusnya utuh, kini tercerai-berai oleh informasi instan yang tidak memberi makna. 10 menit itu mencuri moodmu. Ada postingan yang membuatmu iri, ada komentar yang membuatmu marah, atau ada kabar yang menimbulkan cemas. Semua racun emosional itu terselip di antara konten ringan yang kamu kira hanya hiburan. Efeknya tidak berhenti di sana. Otakmu terlatih untuk mencari rangsangan cepat, kepuasan instan, dan sensasi baru setiap kali membuka layar. Akhirnya, pekerjaan terasa membosankan, percakapan terasa hampa, bahkan hidup sehari-hari tampak tidak sebanding dengan dunia semu yang kamu tatap. Kebiasaan kecil ini menanam benih ketidakpuasan. Tanpa sadar kamu mulai membandingkan diri dengan pencapaian orang lain, merasa kurang, merasa tertinggal, dan rasa itu menggerogoti dari dalam, menjauhkanmu dari rasa syukur yang seharusnya membuatmu tenang. 10 menit scroll memang terasa sepele, tapi bila kamu melakukannya setiap hari, itu bukan lagi sebentar. Itu adalah latihan harian untuk kehilangan fokus, kehilangan kendali, dan perlahan kehilangan dirimu sendiri. Kamu membuka akun lama seseorang, hanya ingin melihat sekilas kehidupannya sekarang. 10 menit terasa cukup, pikirmu. Tapi yang kamu dapat bukan sekedar informasi, melainkan luka yang kembali terbuka. Foto-foto baru, senyuman yang terlihat bahagia, atau momen yang dulu pernah kamu jalani bersama. Semuanya hadir kembali dengan tajam. Kamu mulai bertanya-tanya, apakah dia lebih bahagia tanpaku? Apakah aku sudah benar-benar digantikan? 10 menit itu bisa menghancurkan kepercayaan dirimu. Dari membandingkan kehidupanmu dengan orang lain, kamu jatuh ke dalam jurang perasaan tidak cukup, yang tadinya hanya rasa penasaran, berubah jadi beban yang membuatmu merasa gagal dan tertinggal. Stalking sebentar juga menanam pola yang berbahaya, yaitu kamu terjebak di masa lalu. Energi yang seharusnya digunakan untuk membangun masa depan, habis untuk menghidupkan kenangan yang seharusnya sudah kamu kubur. Dan yang lebih buruk, setiap kali kamu membuka akun itu, kamu sebenarnya sedang melatih otakmu untuk kembali pada rasa sakit. 10 menit menjadi ritual kecil yang perlahan merusak ketenangan hatimu. Jangan heran jika kamu merasa sulit melangkah maju. Karena bagaimana mungkin kamu bisa sampai ke tujuan baru jika kakimu terus terikat oleh bayangan lama yang kamu biarkan hidup melalui layar ponselmu? Pagi adalah waktu paling berharga, saat pikiran masih segar dan hati belum terbebani. Tapi seringkali, 10 menit pertama justru diisi dengan keluhan tentang cuaca yang tidak bersahabat, pekerjaan yang terasa menumpuk, atau hidup yang seolah tidak berpihak. 10 menit itu tampak remeh, hanya kalimat-kalimat kecil yang keluar dari mulutmu. Namun kata punya kuasa, dan keluhan adalah racun yang kamu tanam dalam kesadaranmu sendiri. Hari yang seharusnya dimulai dengan semangat, berubah menjadi hari yang dibungkus awan gelap. Mengeluh di pagi hari bukan sekedar ekspresi, melainkan program yang kamu masukkan ke otak. Ia mengatur cara pandangmu terhadap setiap kejadian setelahnya. Masalah kecil akan terasa besar, tantangan akan terasa mustahil,
dan senyum orang lain justru terlihat seperti ejekan. Lebih berbahaya lagi, keluhan mengundang keluhan baru. Kamu mungkin mengeluh sendiri di kamar, lalu mulai mengeluh pada teman, lalu pada orang yang kamu temui, hingga suasana negatif itu menular, mengubah interaksi sederhana menjadi beban tambahan. Dengan kebiasaan ini, kamu melatih dirimu untuk mencari sisi buruk dari setiap hal. Energi yang seharusnya digunakan untuk bergerak maju, habis untuk memperkuat rasa tidak puas. 10 menit yang kamu kira sebentar, sebenarnya adalah dasar dari kekalahan mentalmu sepanjang hari. Dan jika itu terus berulang, jangan kaget bila hidupmu dipenuhi kelabu. Karena kamu sendiri yang menuliskan naskahnya sejak pagi, melalui keluhan kecil yang tak pernah kamu anggap serius. Malam hari seharusnya menjadi waktu tubuh beristirahat, pikiran tenang, dan hati dipersiapkan untuk hari esok. Namun banyak orang justru menghabiskan 10 menit sebelum tidur dengan memutar ulang semua kesalahan, penyesalan, dan kecemasan yang belum selesai. Kamu berbaring di tempat tidur, lampu sudah mati, tapi pikiranmu tidak pernah padam. Pertanyaan demi pertanyaan menghantam. Bagaimana kalau gagal besok? Kenapa aku tadi bicara seperti itu? Mengapa hidupku terasa tertinggal? 10 menit yang seharusnya sunyi, berubah jadi badai yang mengguncang dari dalam. Masalahnya, otak tidak bisa membedakan antara ancaman nyata dan bayangan pikiran. Detak jantungmu ikut cepat, napas menjadi pendek, dan tubuhmu menegang seolah sedang menghadapi bahaya besar. Padahal, yang kamu hadapi hanya bayangan kecemasanmu sendiri. Overthinking malam hari juga merusak tidurmu. Bukannya terlelap, kamu malah terjebak di lingkaran gelisah yang berulang. Kualitas tidur menurun, tubuh lelah di pagi hari, dan energi yang seharusnya pulih malah terkuras habis sebelum hari dimulai. Dan yang lebih tragis, semakin sering kamu melakukannya, semakin kuat pola itu tertanam. Tidurmu menjadi medan perang, bukan tempat pemulihan. Hidupmu makin terasa berat bukan karena masalah nyata, melainkan karena kamu sendiri yang terus menyalakan api kecemasan setiap malam. 10 menit sebelum tidur bisa jadi pintu menuju ketenangan atau justru jurang menuju kehancuran batin. Pilihan itu selalu ada, tapi terlalu sering kita menyerahkannya pada kebiasaan yang salah. Saat alarm berbunyi, tubuhmu sebenarnya sedang memberitahumu untuk bergerak. Namun yang sering terjadi, kamu mematikan alarm itu dan berkata pada diri sendiri, sebentar saja. 10 menit tambahan di atas kasur terasa seperti hadiah kecil, padahal itu jebakan yang perlahan melemahkanmu. Ketika tubuh sudah siap untuk beraktivitas tapi kamu paksa kembali rebah, ritme alami tubuh menjadi kacau. Kamu bangun dengan kepala berat, rasa malas menguasai, dan energi yang seharusnya meluap di pagi hari malah hilang. 10 menit itu seolah menenggelamkan momentum yang baru saja lahir. Yang lebih berbahaya adalah pola yang tercipta. Setiap kali kamu memilih rebahan setelah bangun, kamu sedang melatih dirimu untuk menunda gerak, menunda keputusan, menunda hidup, hingga akhirnya, bukan hanya pagi yang tertunda, tapi juga impian dan tujuanmu. Rebahan sebentar juga sering berubah menjadi rebahan panjang. 10 menit menjadi 30 menjadi 1 jam. Dan sebelum sadar, kamu sudah kehilangan waktu berharga yang tidak akan kembali. Kebiasaan kecil ini membuatmu terbiasa memilih kenyamanan sesaat dibanding tanggung jawab jangka panjang. Dan jika dilakukan setiap hari, ia bisa membentuk hidup yang selalu kalah sebelum bertarung. 10 menit rebahan setelah bangun bukan istirahat tambahan, melainkan awal dari hari yang terbuang. Ia tidak menguatkan, justru mencuri semangat yang seharusnya mengiringimu sejak pagi. Kamu menekan tombol play, hanya ingin mendengarkan satu lagu yang dulu pernah menemanimu di masa sulit. 10 menit terasa cukup untuk bernostalgia, tapi yang muncul bukan sekedar kenangan, melainkan luka lama yang kembali berdarah. Liriknya menusuk, nadanya mengaduk emosi. Dan tiba-tiba kamu kembali ke momen saat hati masih remuk. Air mata mungkin tidak jatuh, tapi dadamu sesak. Lagu itu membangunkan rasa kehilangan yang selama ini kamu kira sudah pulih. 10 menit dengan lagu galau juga melatih otakmu untuk mengasosiasikan musik dengan kesedihan. Alih-alih terhibur, kamu terjebak dalam lingkaran emosi negatif yang berulang. Setiap kali mendengarnya, kamu semakin nyaman dalam luka, bukan semakin sembuh. Yang lebih halus, lagu itu membuatmu sulit move on. Bukan hanya dari orang, tapi juga dari dirimu yang lama.
Kamu terikat pada bayangan siapa dirimu di masa lalu, dan sulit menerima siapa dirimu hari ini. Nostalgia singkat bisa menjeratmu dalam identitas lama yang sudah tidak relevan. Kamu seolah hidup dalam kamar gelap, dengan lagu sebagai gema yang menahanmu untuk membuka pintu. 10 menit dengan lagu galau tidak pernah sekedar hiburan. Ia adalah undangan untuk kembali tenggelam, dan semakin sering kamu menerimanya, semakin jauh kamu dari cahaya yang seharusnya kamu kejar. Kamu membuka percakapan lama hanya karena rindu atau sekedar ingin melihat kembali kata-kata yang pernah membuatmu tersenyum. 10 menit terasa cukup untuk bernostalgia, tapi kenyataannya justru membuka luka yang kamu berusaha lupakan. Setiap kalimat terasa seperti pintu yang mengembalikanmu pada masa lalu. Kamu ingat bagaimana rasanya dihargai, diperhatikan, atau bahkan ditinggalkan. Cat lama itu seperti cermin retak yang memantulkan kenangan indah bercampur pahit, membuatmu sulit membedakan mana kenyataan, mana ilusi. 10 menit membuka cat lama tidak hanya membuang waktu, tapi juga membekukan langkahmu. Kamu terjebak dalam percakapan yang sudah mati, seolah mencoba menghidupkan sesuatu yang tidak lagi ada. Yang lebih berbahaya, kebiasaan ini memberi harapan palsu. Kamu mungkin mulai membayangkan bagaimana kalau semuanya bisa kembali, padahal waktu sudah berjalan dan kenyataan tidak pernah mundur. Kamu melatih hatimu untuk tetap menoleh ke belakang, bukan melangkah maju. 10 menit itu membuatmu lebih sulit melepaskan, lebih sulit menerima, dan lebih sulit menemukan ketenangan. Buka cat lama bukan cara mengenang, melainkan cara memperpanjang penderitaan. Dan setiap kali kamu melakukannya, kamu sebenarnya sedang menunda kesempatanmu untuk benar-benar merdeka dari masa lalu. Hidup tidak pernah hancur hanya oleh badai besar. Kadang yang merobohkan kita adalah kebiasaan kecil yang kita anggap sepele. 10 menit yang salah bisa menjadi racun, sementara 10 menit yang benar bisa menjadi pondasi baru. Mulailah lebih berhati-hati dengan cara kamu mengisi waktu, karena setiap menit bukan sekedar angka, tapi pilihan yang perlahan membentuk siapa dirimu esok hari. Kalau kamu merasa video ini membuka matamu, jangan lupa like, share, dan subscribe, supaya lebih banyak orang tersadar dari kebiasaan kecil yang menghancurkan hidup. Tulis di kolom komentar, 10 menit apa yang paling sering menggerogoti hidupmu belakangan ini?